Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, apa kabar? Doa dan harapan saya dan kita semua agar setiap saudara hari ini dalam kondisi yang baik dan sehat selalu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai dan memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, tema firman Tuhan hari ini akan berbicara mengenai satu kata yang begitu penting bagi pembaharuan dan pemulihan hidup kita, yaitu proses. Mari kita katakan bersama-sama kata ini, proses. Semua yang indah, berharga dan mulia lahir dari sebuah proses. Tidak ada yang langsung baik, langsung indah, atau langsung bernilai tinggi. Camkan kebenaran ini baik-baik. Ya, pernikahan kami tidak langsung baik. Saya pun tidak langsung menjadi suami yang baik. Semuanya melewati proses. Pernikahan dan keuangan kami pun pernah mengalami yang namanya di ujung tanduk, saudara. Kami pernah hampir berpisah, gagal dalam usaha, terikat hutang 16 kartu kredit, tinggal di rumah mertua, orang tua. Dan di saat semua itu terjadi, saya ingat sekali, orang tua saya, yaitu papi saya, divonis kanker stadium akhir. Kami pun melewati proses. Namun hari ini kami menikmati berkat Tuhan, pernikahan, hidup yang lebih baik, khususnya dalam pernikahan, dan kami pun sudah bebas dari semua hutang-hutang kami. Namun semua itu terjadi tidak dalam satu malam. Kami melewati proses selama kurang lebih 10 tahun. Ingat baik-baik kebenaran ini. Semua yang indah, semua yang berharga, semua yang mulia lahir dari sebuah proses. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 21 berkata, "Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku." Hanya umat Tuhan yang telah dibentuk dan yang telah diproses yang akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Pertanyaan pentingnya, Anda termasuk umat Tuhan yang mana? Umat Tuhan yang sudah diproses atau umat Tuhan yang menolak dan tidak mau diproses? Karena banyak umat Tuhan yang lari dari proses. Mereka tidak mau diproses Tuhan. Mereka hanya mau ditolong dan diberkati Tuhan dengan cepat, enak, dan instan. Akibatnya mereka menjadi umat Tuhan yang lemah, tidak tahan uji, dan yang pasti tidak memuliakan Tuhan. Hidup mereka sama seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi, sadarkah Anda betapa pentingnya sebuah proses dalam kita mengikut Tuhan? Sama seperti arang dan berlian, mereka berasal dari bahan dasar yang sama. Namun, apa yang membedakan? Prosesnya. Sebuah berlian sesungguhnya hanyalah sebuah arang yang telah mengalami proses, yang dapat bertahan dalam tekanan dan panas yang luar biasa hebatnya. Ini kebenarannya. Semakin sulit dan semakin panjang sebuah proses, maka semakin tinggi dan berharga nilai dan kualitas barang tersebut. Sekarang, Anda mau jadi umat Tuhan arang atau berlian? Arang habis dibakar dalam api. Berlian akan tetap bertahan, bahkan semakin indah dan tinggi nilainya. Oleh karena itu saudara, apapun masalah Anda hari ini, hadapi. Jangan pernah lari dari proses. Proses, dari huruf pertama kata proses, P-nya berbicara tentang peremukan atau penghancuran. Ya, peremukan atau penghancuran adalah bagian pertama dari sebuah proses. Jika Anda ingin mengubah sebuah rumah menjadi lebih besar dan lebih indah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan bagian-bagian yang lama dari rumah itu yang ingin diperbaiki. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan harus menghancurkan hidup kita yang lama, yaitu pola hidup Anda yang lama, untuk diganti dengan pola hidup yang baru, yaitu pola hidupnya Allah. Dan hal pertama yang harus Tuhan hancurkan dalam hidup Anda adalah kesombongan Anda. Yakobus 4 ayat yang ke-6 berkata, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak,
tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan tidak punya masalah dengan masalah Anda. Namun Tuhan punya masalah dengan hati Anda. Pertanyaan pentingnya, memangnya ada apa dengan hati Anda? Ya, hati Anda sombong. Dan Tuhan menentang orang yang sombong. Dan yang lebih parahnya, Anda tidak sadar kalau Anda sombong. Demikian pula dengan saya. Dan itulah ciri utama dari orang yang sombong. Dia tidak sadar kalau dirinya sombong. Kalau orang yang sombong sadar dirinya sombong, dia tidak sombong lagi. Orang yang sombong bisa melihat selumbar di mata saudaranya, di mata istrinya, orang tuanya, mertuanya, tetapi balok di matanya sendiri, ia tidak bisa lihat. Berhati-hatilah dengan sebuah jebakan maut merasa diri benar, saudara. Sadarlah, merasa diri benar belum tentu benar. Merasa diri sehat belum tentu sehat. Satu kali ibu saya almarhum pergi ke Bandung, dan setibanya di Bandung, dia telepon kami anak-anaknya. Ternyata mami saya almarhum lupa bawa koper, dan mami bilang, "Aduh Doni, padahal mami merasa lu sudah bawa kopernya." Dengar baik-baik, saudara. Orang yang merasa diri benar adalah orang yang paling sulit untuk dibenarkan, sekalipun sesungguhnya dia salah. Jadi sebenarnya lebih baik kita merasa diri salah, karena dengan demikian Anda dan saya masih bisa dibenarkan. Kalau orang sombong ditanya, "Kamu punya masalah apa?" Ia akan dengan segera menjawab, "Saya punya masalah, Pak, istri saya, atau suami saya, atau mertua saya, Pak, orang tua saya, Pak. Saya punya masalah bisnis saya, Pak." Bukan saya, tetapi yang lain. Sejujurnya, itulah saya yang dulu, sebelum diproses Tuhan. Semua orang punya masalah. Anda kaya, punya masalah. Anda tidak kaya-kaya pun punya masalah. Anda menikah, punya masalah. Anda tidak menikah pun punya masalah. Semua orang punya masalah. Anda ikut Tuhan, punya masalah. Anda tidak ikut Tuhan pun punya masalah. Namun masalahnya, mana yang harus dibenahi lebih dahulu? Orangnya atau masalahnya terlebih dahulu? Sudah pasti orangnya, bukan masalahnya. Pertanyaannya, siapa orangnya? Jawabannya adalah saya. Ya, saya orangnya, Pak. Hari ini sadarlah. Kalau Anda ditanya, apa masalah Anda? Coba jawab, saya, Pak. Hati saya, Pak. Hati saya sombong. Hati saya masih menyimpan amarah. Hati saya masih ada luka. Hati saya masih ada iri, dengki. Saya jamin, masalah Anda pasti cepat selesai. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah Anda. Tetapi Tuhan punya masalah dengan hati Anda. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Camkan ini baik-baik. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita, sebesar dan sesulit apapun itu. Tuhan rindu mengangkat kita. Tuhan rindu Anda menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan rindu Anda tetap naik, bukan turun. Tetapi Tuhan punya masalah untuk merendahkan hati Anda. Ya, itulah masalah Tuhan yang terbesar. Tuhan tidak bisa mengangkat hidup Anda jika Anda tidak merendahkan hati Anda. Perlu 40 tahun, saudara, untuk Tuhan merendahkan hati umat Israel di padang gurun. Bagi Tuhan, lebih mudah mengeluarkan umat Israel dari Mesir. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari semua masalah perbudakan selama 400 tahun. Tetapi sulit sekali bagi Tuhan untuk merendahkan hati umat Israel. Sadarlah bahwa Tuhan ingin mengangkat hidup Anda.
Itu sebabnya saudara, Tuhan memakai masalah Anda dengan satu tujuan, agar Anda dapat merendahkan hati Anda di hadapan Tuhan. Tanpa masalah sesungguhnya sulit sekali bagi kita, bahkan mustahil untuk kita dapat merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Coba bayangkan kalau Anda bertemu dengan orang yang selalu berhasil, selalu sukses, tidak pernah gagal, selalu menang. Dijamin orang itu pasti sombong, saudara. Tetapi sekarang masalahnya adalah banyak orang seperti bangsa Israel sudah direndahkan Tuhan sekian lama di padang gurun, namun masih tidak juga mau merendahkan hatinya. Malah mengeraskan hatinya, akibatnya hancurlah hidupnya. Karena itu, hari ini dengar baik-baik, apapun masalah Anda, rendahkan diri Anda di bawah tangan Tuhan yang kuat, agar Tuhan dapat mengangkat Anda menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tetap naik, bukan tetap turun. Sehingga lewat hidup Anda, nama Tuhan dimasyhurkan. Huruf kedua kata proses adalah R, dan itu berbicara tentang respon. Amsal 29 ayat 1 berkata, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara, saya percaya Tuhan sanggup memulihkan serusak dan sehancur apapun hidup Anda, pernikahan Anda, dan keuangan Anda. Namun, satu kuncinya, jangan bersih tegang leher. Apa itu bersih tegang leher? Yaitu saling menyalahkan, saling menuduh. Kamu yang salah. Semua ini terjadi karena kamu. Dari dulu kamu memang orangnya seperti ini, tidak pernah berubah. Ya, kalau saudara terjebak saling menyalahkan, saudara tidak akan pernah bisa bertahan dalam proses. Tuhan tidak pernah mencari siapa yang salah. Tuhan mencari siapa yang mau merendahkan hatinya, mengakui kesalahannya agar ia dapat memulihkan hidup Anda. Respon Anda dalam menghadapi masalah menentukan akhir hidup Anda, menang kalahnya hidup Anda, atau hancur pulihnya hidup Anda. Selama Anda terus berespon menyalahkan, Anda merasa diri Anda benar. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah dapat dipulihkan. Karena Tuhan menentang orang yang sombong. Dan selama Tuhan menentang Anda, siapa yang dapat memulihkan hidup Anda? Karena itu, yang pertama kali harus dibenahi bukan masalah Anda, bukan pasangan Anda, bukan hutang Anda, tapi respon hati Anda. Camkan baik-baik kebenaran ini, saudara. Bukan masalah siapa yang benar atau salah, namun respon Anda. Dasar dari respon kita yang benar adalah kerendahan hati dan kelembutan hati kita untuk mau ditegur dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan bersama saya pagi ini, bukan masalah benar atau salah, yang penting respon saya. Dan respon yang benar dalam menghadapi masalah adalah, yang pertama, jangan pernah lari dari masalah. Ketika Anda lari dari masalah, masalah Anda akan bertambah besar. Namun ketika Anda menghadapi masalah, hidup Anda akan menjadi semakin kuat. Yang kedua, jangan menyalahkan. Karena menyalahkan tidak pernah menyelesaikan masalah, hanya membuat Anda semakin sulit keluar dari masalah. Ketika Anda menyalahkan, masalah Anda akan bertambah besar dan tidak ada jalan keluarnya. Dan banyak perceraian bercerai karena kekerasan hati dan tidak mau merendahkan hati. Yang ketiga, jangan kecewa, saudara, apalagi kepada Tuhan, lalu Anda meninggalkan Tuhan. Percayalah, Anda akan menyesal di akhir hidup Anda. Lebih baik Anda tetap percaya dan bersyukur. Lihat kebaikan Tuhan. Rendahkan hati. Minta pencerahan dan tuntunan Tuhan dalam hidup Anda. Huruf ketiga dari kata proses adalah O. Dan itu berbicara tentang omongan. 1 Petrus 3:10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Anda mau melihat hari-hari yang baik dalam hidup Anda, bukan? Kuncinya satu. Anda harus menjaga perkataan lidah Anda. Tidak ada pilihan lain. Apapun keadaan Anda harus
Orang yang berhasil adalah orang yang melakukan apa yang harus ia lakukan, bukan apa yang ia mau atau suka atau bisa lakukan. Lakukan apa yang harus Anda lakukan, maka Anda akan melihat terobosan dalam hidup Anda. Anda tidak bisa mengubah keadaan, namun Anda dapat mengubah apa yang Anda katakan tentang keadaan Anda. Saya tidak bisa mengubah kelemahan istri saya, Sandy, namun saya bisa mengubah apa yang saya katakan tentang kelemahan istri saya, Sandy. Setiap hari di awal pemulihan pernikahan kami, saya sebagai suami, sebagai kepala, mulai mengatakan firman Tuhan kepada Sandy. Sandy, kamu istri yang cakap. Saya tatap matanya dan saya katakan dengan segenap hati, kamu istri yang cakap. Istri yang cakap tidak berbuat jahat kepada suaminya. Aku berbahagia menikah denganmu every day. Demikian pula sebaliknya dengan Sandy kepada saya. Doni, kamu suami yang diberkati Tuhan. Aku bangga kepadamu. Bahkan sampai hari ini, saudara, kami terus setiap hari mengatakan itu. Pada mulanya apakah mudah? Jujur, sama sekali tidak. Bahkan terasa aneh. Bahkan sebaliknya ketika saya mulai mengatakan, Sandy, kamu istri yang cakap. Tiba-tiba ada suara di hati kecil saya berkata, cakep apanya? Dia menyebalkan. Tapi saya terus katakan, saudara. Demikian pula dengan Sandy. Ketika Sandy mengatakan, Doni, kamu suami yang diberkati Tuhan. Ada cemooh di hati Sandy. Diberkati apanya? Uang utang banyak kok. Tapi kami mulai di hari-hari kami yang secara manusia tidak baik dengan perkataan yang baik. Kami harus menjaga perkataan kami sesuai dengan perkataan Tuhan. Firman Tuhan. Kami menabur benih kehidupan. Sadarlah bahwa masalah kita yang sesungguhnya sebenarnya bukanlah apa yang terjadi. Tetapi apa yang kita katakan dalam hati dan pikiran kita tentang apa yang terjadi. Apa yang Anda katakan kepada orang yang menyakiti Anda? Apa yang Anda katakan kepada orang yang meninggalkan Anda? Bahkan yang mungkin menjatuhkan Anda. Kalau ini yang Anda katakan, terima kasih kepada orang yang telah melukai hatiku. Karena mereka lah aku belajar arti mengasihi dan mengampuni. Terima kasih kepada orang yang telah menjatuhkanku. Karena mereka lah aku belajar bangkit dan menjadi lebih kuat hari ini. Terima kasih kepada mereka yang telah meninggalkanku di saat aku memerlukan, karena mereka lah aku belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kalau itu yang Anda katakan dalam hati dan pikiran Anda tentang orang yang menyakiti, menjatuhkan, dan meninggalkan Anda, apa masalah Anda? Karena itu, ubahlah perkataan Anda. Maka Anda sesungguhnya sedang mengubah seluruh arah hidup Anda. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Huruf keempat dari proses adalah S. Dan itu berbicara tentang semangat. Yes, katakan sama-sama saudara, semangat. Ya, Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mana yang harus pulih lebih dahulu? Keadaan Anda atau semangat Anda? Pernikahan Anda atau semangat Anda? Keuangan Anda atau semangat Anda? Kesehatan Anda atau semangat Anda? Masalahnya sekarang, kenapa Anda tidak semangat? Gimana mau semangat, Bu? Suami saya selingkuh. Banyak hutang, ekonomi saya lagi sulit, tubuh saya sakit, saya terdiagnosa penyakit kritis yang tidak dapat disembuhkan. Lalu apa solusinya? Loh, memangnya kalau Anda stres, depresi, kepahitan, putus asa, masalah Anda akan beres? Malah sebaliknya, masalah Anda akan semakin parah. Justru Anda harus semangat di masa sukar Anda. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekali lagi katakan saudara-saudara, semangat. Yes. Bagaimana caranya supaya kita bisa semangat? Yang pertama, jaga perkataan Anda. Belajar bersyukur. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Di masa sukar saya, setiap hari bahkan hampir setiap saat, saya mengatakan dengan penuh iman, Tuhan adalah gembalaku.
takkan kekurangan aku. Di saat saya mendapati dompet suami saya kosong, saya tersenyum. Yang dulunya ngomel, yang dulunya menuntut, yang dulunya menyalahkan, saya berkata, dalam nama Yesus, dompet suamiku penuh. Suamiku diberkati Tuhan, suamiku berhasil, suamiku takut akan Tuhan. Perkataan saya membuat saya semakin semangat. Dan akhirnya saya bisa melihat masalah saya bukan jadi masalah yang tambah besar, tapi saya melihat kekuatan Tuhan limpah turun atas hidup saya. Yang kedua, ubah sikap tubuh. Ya, Anda sulit mengubah bagian di dalam tubuh Anda karena itu tidak terlihat. Namun Anda dapat melatih mengubah gestur, ya, postur tubuh Anda. Contohnya setiap pagi saudara dari 2011 sampai pagi ini ya, saya menerapkan terapi ini yang sangat mujarab dalam hidup saya saudara untuk membuat saya sepanjang hari tetap semangat, yaitu dengan mengangkat kedua tangan saya saudara ke atas bentuk huruf V. Ya, saya memandang ke langit ke atas saudara, dan saya katakan how great is our God. Tuhan Allah yang besar. Lalu saya bertepuk tangan, saya memuji Tuhan saudara. Dan saya percaya ketika saya mengubah sikap tubuh saya, itu ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup saya. Saya tidak dapat dipatahkan saudara dari masalah-masalah yang berat. Justru dengan masalah-masalah yang berat saya melihat ada satu panggilan Tuhan, ada satu kekuatan Tuhan yang menopang. Yang ketiga, jaga pergaulan Anda, karena semangat itu menular. Demikian juga dengan putus asa. Ya, saudara dapat melihat saudara sejenak kesaksian-kesaksian. Kami punya grup mentoring Victory Church Indonesia, yaitu melayani orang-orang yang sedang dalam pergumulan masalah. Mereka adalah orang-orang yang sedang mengalami masalah hutang yang besar, saudara. Mereka orang-orang yang sedang mengalami masalah-masalah dalam pernikahan, pasangannya sedang berselingkuh, sedang mengalami badai dalam pernikahan mereka. Namun karena mereka ada di dalam komunitas yang sehat, pergaulan yang terdiri dari orang-orang yang benar dalam Tuhan, hari ini mereka menemukan pengharapan, saudara. Hari ini mereka tidak lagi sulit tidur, hari ini mereka tidak lagi depresi, tapi mereka enak tidur. Mereka sungguh-sungguh, saudara, mengalami yang namanya terobosan rohani dalam hidup mereka. Mengapa? Karena mereka ada di dalam pergaulan yang sehat, saudara. Status saya single parent. Kalau mau diceritain berharap suami balik, suaminya tuh hilangnya udah lama gitu. Saya sebelum ikut grup, saya kacau, berusaha beberapa kali bunuh diri. Karena saya yang marah-marah terus, Ibu. Bukan suami saya yang marah-marah terus. Bukan gara-gara kamu sampai saya begini. Awal kali bertemu dengan Bu Sandy saat telepon itu pun masih nangis ya, karena saya merasa masalah saya itu besar. Dengan umur yang sekian itu terus terang saja saya malu. Loh kenapa umur sekian kok masih alami kayak begini? Saya di Victory Church ikut 2 mentoring, yang keuangan dan happy family. Saya akhirnya masuk grup dan di situ saya diteguhkan. Saya punya kasus sebenarnya paket komplit gitu. Mau menceritakannya bagaimana? Pertama ya saya mau ikut itu. Bagaimana sih saya mengatur keuangan saya gitu. Masuknya kita dalam grup ini, kita bisa merasa lega, ada jalan keluar. Tadinya kami tidak tahu bagaimana menghadapi itu, Disti. Aduh, akhirnya waktu dalam saya bilang, suami saya kan suka lawan, bilang. Dengan adanya grup ini saya menjadi satu dorongan sama saya, akhirnya saya tidak malu. Mungkin kalau kita cerita di luar, kadang orang belum tentu dia memahami, belum tentu mereka memahami permasalahan kita. Justru mungkin mereka akan menghakimi. Aduh, semua dekat dengan Tuhan. Dorongan, motivasi. Aduh, ya tidak meremehkan. Kita sama-sama, kita sehati, dan sini kita saling support. Itu bersyukurnya di sini seperti itu. Mungkin kalau saya belum masuk di grup, saya akan hancur. Pada saat itu dan sampai hari ini saya santai, tenang, saya nggak ada beban. Ya tadinya beban tuh berat banget, kepala sering sakit. Sekarang santai banget, saya bilang, oh sudah, Tuhan kok yang ada Tuhan jaga saya pasti Tuhan bela saya lah. Itu jadi saya setelah ikut grup benar-benar tenang, benar-benar santai dan enjoy lah. Jadi lebih bisa fokus pada anak-anak.
dalam hati saya menangis, saya bilang aduh puji Tuhan, masih ada yang bisa perhatikan saya, bisa mendorong saya di masa-masa ini. Dan saya yakin dan percaya dukungan doa, dan kami tiap malam mulai sudah 1 minggu ya, tiap malam jam 12, jam 11 itu kami pujian penyembahan terus-menerus dengan suara. Hari ini saya mempunyai semangat yang baru. Jadi kalau sebelum-sebelumnya saya merasa kayak khawatir, takut, kayak gitu-gitu ya. Tapi ketika mendengar kesaksian itu, wah ternyata masalah saya itu tidak ada apa-apanya. Itu membuat saya bangkit dan saya tidak fokus lagi dengan masalah saya. Nah, dari pertemuan ini kita punya pemikiran yang lebih baik. Jangan fokus dengan masalah kita, tapi kita pikirkan firman Tuhan. Ternyata itu sangat membantu. Jujur, saya sebelumnya itu saya baca Alkitab tuh tidak pernah merenungkan ya. Saya tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Saya cuma baca Alkitab ya cuma baca gitu aja. Jadi saya merasa, waduh ini tantangan ini. Tapi saya bersyukur, dari situ akhirnya saya belajar Alkitab. Benar, utamakan Tuhan, pola pikir kita yang berubah dulu. Karena pusing banget kalau kita pikirin masalah kita, nggak akan ketemu deh itu bagaimana. Puji Tuhan dengan adanya ini, ya kami diberikan jalan keluar ya, ditunjukkan harus begini, ya, aduh puji Tuhan. Ucapkan banyak terima kasih para mentor, Ibu Sandy juga semua yang dalam grup ini ya. Terima kasih banyak dorongannya, inputnya kepada saya. Nah ternyata pada saat saya ambil keputusan untuk saya memperbaiki diri, memulihkan hubungan dengan mama, mujizat terjadi. Lalu seiring dengan pemulihan keluarga terjadi, pemulihan ekonomi pun terjadi. Bersyukur. Di grup ini kita juga merasa itu tadi ada keluarga. Saya di dalam sini itu keluarga. Saya salah satunya keluarga di dalam. Kita bisa bebas yang tadinya kita mengalami masalah itu kita mikir sendiri. Harus kasih dalam keluarga itu intinya. Untuk yang belum bergabung di proses mentor ini, pada saat bergabung buka hati, buka pikiran. Ikuti prosedurnya. Pada saat disuruh renungkan firman Tuhan, yes, renungkan firman Tuhan. Masalahnya udah deh, jauh-jauh deh masalah, ntar aja. Pada saat kita punya pikiran yang baru, kita juga akan punya jalan yang baru. Kita merdeka, kita maju, hidup kita berkualitas, nggak sama lagi. Hidup kita semakin kece, hidup kita semakin kece. Huruf kelima dari kata proses adalah E, yaitu enjoy. Amsal 30 ayat yang ke-8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudara, dalam masa proses belajar menikmati, dengar baik-baik, apa yang kita nikmati tidak akan terasa lama dan sulit. Coba belajar menikmati. Masalahnya banyak orang tidak bisa menikmati hidupnya karena satu hal, iri hati. Mereka selalu iri melihat kehidupan orang lain seakan-akan lebih baik. Sadarkah Anda bahwa orang yang iri adalah orang yang selalu melihat kehidupan orang lain itu lebih baik, lebih enak, lebih bahagia, sampai ia lupa bahwa sesungguhnya ia adalah orang lain itu juga bagi yang lain yang melihat dirinya. Karena itu saudara, Pengkhotbah 3:13 berkata, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, dalam segala kesusahannya. Itu juga adalah pemberian Allah. Saya ingat di tengah semua proses hidup kami, saudara, kami tidak punya uang yang cukup untuk kami jalan-jalan. Karena uang kami dipakai untuk fokus membayar hutang-hutang kami. Bahkan saya pun kadang tidak bisa membelikan kebutuhan dari istri saya, bedak yang basic ya saudara. Tapi itu bukanlah alasan untuk kami tidak bisa menikmati hidup kami. Saya dan istri seringkali kami ada uang secukupnya yang memang dibudgetkan, kami keluar. Kami ingat sekali kami beli bakmi atau bihun godok ya. Dan kami beli 1 mangkok. Istri saya suapin saya, ya, lalu mengelap keringat di kening saya. Orang bilang so sweet. Jujur aja sekarang nggak punya duit.
Tapi kami menikmati, saudara, tidur tanpa AC. Ya, karena kami tahu ini semua adalah bagian dari proses. Itulah sebenarnya berkat Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Bukan ketika kita punya banyak uang, tetapi ketika kita bisa menikmati. Ayo katakan, menikmati. Menikmati apa yang ada. Bukan apa yang tidak ada, tetapi apa yang ada dalam hidup kita. Huruf yang keenam dari kata proses adalah S, dan itu adalah setia sampai akhir. Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saya melihat langsung bagaimana Tuhan membentuk mama saya. Ketika papa saya meninggalkan mama saya di usia mama saya masih usia 27 tahun. Dan bagaimana mama setia sampai akhirnya pernikahan kedua orang tua saya dipulihkan. Mengapa pernikahan kedua orang tua saya dapat dipulihkan? Karena mama saya setia. Mama saya pegang janji Tuhan. Mama saya tidak pernah melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Anda bisa lihat video kesaksian Ibu Wanda Sujak di channel YouTube Victory Church Indonesia. Hari ini firman Tuhan berkata kepada Anda, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Pertanyaan pentingnya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang sedang menyaksikan khotbah hari ini, Anda termasuk umat Tuhan yang mana? Umat Tuhan yang mau diproses atau umat Tuhan yang tidak mau diproses? Kalau selama ini Anda lari dari proses, Anda tidak mau merelakan hidup Anda, hati Anda untuk dibentuk Tuhan, untuk diproses Tuhan, hari ini sadarlah, Anda tidak akan menerima janji Tuhan tanpa melewati sebuah proses. Katakan bersama saya, proses. Permukaan, respon, omongan, semangat, enjoy, setia sampai akhir. Doa saya hari ini, biarlah Anda semua menjadi umat Tuhan yang mau dibentuk, mau diproses Tuhan untuk memberitakan kemasyurannya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara semuanya berada hari ini, mari izinkan Tuhan menjamah hatimu pagi ini. Kalau kau selama ini menyadari kau lari dari proses, kau tidak mau dengan rela hati dibentuk Tuhan. Kalau engkau selama ini hatimu berontak, engkau mengeraskan hati, engkau melawan kehendak Tuhan, bahkan engkau tidak mau saudara dipulihkan, bahkan engkau sudah kehilangan pengharapan untuk hidupmu dapat dipulihkan. Hari ini saya mau katakan ada pengharapan saudara. Tidak pernah ada kata terlambat. Tuhan hadir di rumahmu pagi ini. Tuhan siap melawat hidupmu, engkau para suami, engkau para istri, engkau orang tua, engkau anak-anak muda. Datang kepada Tuhan, rendahkan hatimu. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Katakan kepada Tuhan, Bapa, aku mau diproses. Aku mau dibentuk Tuhan. Ampuni aku kalau selama ini aku memberontak. Aku mengeraskan hatiku, aku lari dari proses. Aku bahkan melawan kepadamu, aku kecewa kepadamu. Aku menyalahkan pasanganku, aku menyalahkan keadaanku. Ampuni aku Tuhan. Hari ini aku mau bangkit kembali Tuhan. Aku percaya setiap permukaan yang terjadi dalam hidupku itu untuk mengubah respon hatiku Tuhan. Untuk mengubah semua perkataanku yang buruk. Aku mau memperkatakan kebenaran firman-Mu setiap hari dalam hidupku. Aku mau semangat, enjoy menikmati proses. Dan aku mau setia, taat sampai akhir hidupku Tuhan. Aku percaya hari ini Roh Kudus Engkau memberikan aku kekuatan yang baru, semangat yang baru. Terima kekuatan yang baru Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini Tuhan mencelikan mata hatimu. Mata hatimu menjadi terang. Dan kau dapat mengikuti dan menerima dan menjalani semua proses yang terjadi dalam hidupmu. Kami mengucap syukur Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya, kami sama-sama katakan amin.